Halo semuanya, di sini kita akan mempresentasikan tentang laporan studi banding implementasi nilai-nilai berakhlak dari pemerintah daerah lain. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Nadia Evelyn Ardelia STRIP dari BKPSDMD Kota Jambi dan rekan saya. Yolanda Rizdita STRIP dari Instansi Inspektorat Daerah Kota Jambi. Yang pertama, lokus studi banding kita memilih pemerintah Kota Surabaya. Surabaya sendiri dikenal sebagai salah satu pemerintah daerah terdepan dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis inovasi, digitalisasi, dan juga pelayanan publik yang terintegrasi. Kota Surabaya ini juga sudah terkenal dengan Smart City, yaitu ekosistem pemerintahan modern berbasis teknologi dan reformasi birokrasinya, di mana pelayanan lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi. Aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang dapat kita temukan di pemerintah Kota Surabaya, yang pertama itu adalah berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayanan, di mana masyarakat sebagai pusat pelayanan membuat inovasi yang memungkinkan akses yang cepat serta nyaman. Sebelum itu, mari kita melihat video berikut ini. Ini adalah cuplikan tentang orientasi pelayanan di pemerintah Kota Surabaya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Di atas kan? Bu, permisi Bu. Ini mau kemana? Mau ke Taman Taman Lalu Lintas atau Kebun Binatang Surabaya? Binatang Surabaya, Pak. Oh berarti lewat tunnel ya? Ya. Udah pernah lewat tunnel belum? Sudah pernah lewat bawah tanah belum? Belum. Ini Ini yang berarti baru pertama ya? kali. Nanti ada gambar-gambarnya itu di dindingnya. Seneng nggak? Ah, selamat lihat binatang ya. Wah, seru sekali. Iya, video tadi kita sudah dapat melihat ya bahwa Wali Kota Surabaya ini mengedepankan orientasi pelayanan untuk masyarakatnya. Ya, kita bisa lihat Bapak tadi menyapa Ibu dengan penuh senyuman dan mempertanyakan sembari dia sedang menunggu transportasi umum. Iya. Selanjutnya, Riz. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu akuntabel. Yang dapat kita lihat dari Pemkot Surabaya ini terdapat ribuan CCTV yang sudah terintegrasi di titik-titik pelayanan, kantor pemerintahan, dan ruang publik, guna mewujudkan transparansi dan pengawasan kinerja aparatur. Kita lihat ya, buktinya apa. Bener kan nggak? Memang ada ribuan CCTV. Yuk kita lihat yuk. Ini dia videonya. Ada di setiap ruangan staf dan setiap ruangan yang ada di Oh. setiap dinas. Itu Wah, CCTV-nya bisa bicara, Mbak. wah ini Nah, pemirsa harus tahu bagaimana Pak Wali Kota memantau langsung ya Pak ya. Oke, saya boleh ini ditunjukkan apa nih Pak? salah satunya ada di bidang Kominfo. Assalamualaikum, Mbak. Lihat CCTV. Sehat-sehat ya. Semangat kerjanya. Ini apa Wah, ini? Ini kat. Wow, Bisa ya kita lihat keren banget eh, ya. Bapak Wali Kota ini bisa langsung memberikan arahan di CCTV dan langsung terhubung di ruang Diskominfo itu. Iya, katanya dia ada di semua OPD. Berarti beliau dapat memantau langsung ya semua bidang dan semua OPD yang ada di pemerintah kota Surabaya. Jadi Bapak Wali Kota Surabaya ini bisa melihat kinerja dari masing-masing ASN-nya. Kita lanjut ke nilai berikutnya yuk. Nilai apa itu? Yang selanjutnya, bentar ya, belum tampil ya. Selanjutnya kita Selanjutnya yaitu lihat nilai yang ketiga yaitu kompeten. Nilai kompeten ini dapat kita lihat bahwa Pemkot Surabaya berhasil mengatasi kemacetan di kota besar seperti kota Surabaya. masa sih? Kita lihat yuk apa buktinya. Emang iya kemacetan di sana udah teratasi. Ayo kita lihat videonya. Ini ini faktanya ya, kita lihat ya. Sebenarnya
Jembatan Joyoboyo ini kita resmikan tahun 2021 akhir. Jadi kalau kita lihat Mbak, yang ke arah Darmo ini kan macet Ya, dulu. Jadi kan kita berharap tidak ada yang berputar. ya. Di depannya polsek itu ada polsek. Oke. Sehingga yang ke arah Gunung Sari kita buatkan jembatan langsung. Oke, Yang baik. kedua, kita buat jembatan ini agar bisa masuk ke terminal intermodal Joyoboyo. Intermodal Langsung kan, Langsung. nggak mengganggu yang dari arah yang mau ke arah Darmo. Terus kita juga melihat di sini ada air mancurnya Mbak. Kalau malam di itu ada sebelah air mana, mancur. Itu pas itu tuh. Yang ada Oke. warna hitam sama kuning itu. Oh iya, Itu air mancur. setiap malam. Setiap malam. Pak, ini berbicara soal jembatan. Dari gaya bahasa Ternyata, wali kota, bisa kita lihat heeh, kalau Bapak ini memiliki kompetensi yang sangat mumpuni. Terbukti bahwa iya. Bapak wali kota bisa mengatur alur lalu lintas supaya tidak mengalami kemacetan. Kalau menurut kamu gimana, Nat? Ya kalau dilihat dari situ, beliau termasuk kompeten juga ya, memang bisa mengatasi kemacetan dengan memikirkan arusnya mau dialihkan ke arah mana. Iya, betul. Selanjutnya nih, kita ada nilai harmonis, di mana nilai harmonis ini menciptakan lingkungan yang nyaman, rapi, bersih, dan indah. Kita lihat buktinya yuk. Kita lihat cuplikan videonya lagi ya, karena kita kan di sini harus berbicara berdasarkan fakta ya. Betul. Ini dia cuplikan video tentang nilai harmonis. Oke. Sehingga ketika kita menjadikan kota lama, maka secara otomatis kita bisa kan nih agar indah, agar bersih, agar nyaman, maka semua kabel listrik kita masukkan ke dalam ducting. Jadi sekarang kita bisa ngerasain, Pak. Ya. Suasana yang nyaman, rapi Betul. gitu kan. Indah gitu. Pak, dengar-dengar bisa lihat. Memang lingkungan kerja itu menentukan juga sih. Keren bapaknya harus sampai memikirkan tentang keindahan, kerapian. Jadi nggak cuma bersih aja, dipikirkan juga nilai estetikanya di situ. Secara tidak langsung nih, kota Surabaya menjadi satu langkah lebih maju dari yang lainnya ya, di mana tidak ada lagi tiang-tiang listrik yang sangat semrawut, tapi ditaruh di bawah tanah. Keren sih, memang cocok jadi panutan. Oke, Lanjut yuk. kita lanjut ke nilai yang loyal, yaitu dedikasi seluruh unsur pemerintahan diarahkan pada pencapaian visi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kita Kita lihat lihat video berikut seberapa ini. besar dedikasinya pemerintah kota Surabaya ya. Aku jadi Loyal apa penasaran nih, sih? karena dari tadi keren-keren semua sih videonya. Ini dia ya. Muncul nggak di layar? Sudah muncul, ayo kita mulai. Konsep, janganlah kamu kerja di kantor. Kalau tidak ada kerjaan, maksudnya sudah selesai, turunlah ke lapangan. Jadi kita lakukan itu semuanya. Maka saya berharap itulah yang saya katakan smart city sesungguhnya. Oh, di situ bapaknya itu menekankan kalau udah selesai tugas di kantor, itu harus turun ke lapangan. Ternyata memang mulai dari pemimpinnya dulu yang menunjukkan loyalitasnya. Jadi bawahannya pun bisa mengikutinya. Betul, Bapak Wali Kota sendiri mau mengorbankan waktunya lebih banyak untuk turun ke lapangan demi masyarakatnya. Itu sudah termasuk bukti loyalitas pemerintah Kota Surabaya sih. Ya, betul. Selanjutnya nih, Riz, ada poin, ada nilai adaptif dan juga kolaboratif. Adaptif dulu deh. Yang pertama ya, adaptif ya. Adaptif yang sudah diterapkan di pemerintah Kota Surabaya yaitu GoBis, di mana seluruh sudah menggunakan pembayaran non-tunai untuk bis-bisnya. Emang betul ya? Oh, mereka punya bus listrik ya di sana. Ya, betul. Kita lihat yuk apa kata fakta tentang adaptif. Berarti mereka udah mengedepankan teknologi banget. Pembayarannya bagaimana, Pak? Ini pembayarannya alhamdulillah non-tunai, Pak. Non-tunai semuanya? Jadi aplikasi kita dan semuanya yang milik pemerintah kota itu semuanya non-tunai. Aplikasi apa tuh, Pak? GoBis bukan? Jadi ya, betul. Betul. Ini goal
Wow, Itu dia, semua. ternyata Heeh. aplikasi di sana udah pakai teknologi semua. Pembayarannya udah pada non tunai. Nggak perlu lagi nyari-nyari uang, dompet ketinggalan, nggak ada alasan lagi sih dompet tinggal. Lebih efektif sih, nggak perlu cari uang-uang kecil, dan itu juga bisa meminimalisir adanya pungli loh. Oh, benar sih. Karena ke data semua pembayarannya. Iya, betul. Yang terakhir, nilai kolaboratif nih. Apa sih yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya? Yaitu keberhasilan Surabaya melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas, termasuk terintegrasi CCTV oleh swasta dengan sistem pemerintah. Yuk, kita lihat apa sih sebenarnya. Maksudnya gimana ya itu bisa dengan pihak swasta juga? Coba kita lihat Emang buktinya. bisa ya? Coba kita lihat ya. Kolaboratif. Ini dia cuplikannya. Karena CCTV yang terpasang itu bukan seluruhnya milik pemerintah kota juga. Nah, ketika ada pertokoan begini, Ya, mereka memasang CCTV di depannya, tapi nanti terkonek dengan data kami. terintegrasi ke SITS juga. Iya, jadi saya matur nuwun. Hmm. Jadi kekuatan Surabaya ini adalah kekuatan Solid kebersamaan banget. ya, solid ya, gotong royong. Iya. Jadi dia ini toko-toko ini punya kewajiban dia memberikan satu CCTV untuk berapa toko. Jadi terkonek nanti jarak berapa meter ada CCTV lagi. Itu dari Ya ampun, itu keren banget sih. Jadi semua di pemerintah kota Surabaya itu terekam semua loh. Ada CCTV-nya. Iya, solid banget. Ini mungkin salah satu cara Pak Wali juga untuk saling bekerja sama antara toko-toko dan pemerintah kota Surabaya juga. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Itu bisa jadi untuk mengurangi tingkat kriminalitas juga ya. Orang-orang kan jadi semakin berpikir karena di semua sisi kota Surabaya itu ada CCTV-nya. Mereka jelas sudah terekam. Iya, betul sekali. Meminimalisir kejahatan dan kriminalitas. Keren banget sih kota Surabaya. Nah, ini jadi inspirasi juga sih buat kantor aku sendiri di BKPSDMD Kota Jambi. Menurutku yang pertama, pelatihan transformasi digital mereka, pemanfaatan aplikasi kerja, dan pengembangan budaya kerja modern mereka udah satu langkah memang di atas pemerintah Kota Jambi sih. Yang kedua juga nilai berakhlak itu diintegrasikan banget di sana melalui dari pembinaan pegawainya dan evaluasi kinerja. Lihat aja tadi Bapak Wali Kotanya sendiri kan menuntut mereka ASN di sana untuk turun ke lapangan setelah pulang dari kantor setelah selesai pekerjaannya. Terus yang ketiga juga ada manajemen ASN terintegrasi, ekosistem pelayanan kepegawaian berbasis digital yang lebih efektif, transparan, dan cepat. Yang tadi loh ada CCTV di semua kantor itu, di semua bidang, sehingga bisa Pak Wali langsung mengakses. Itu menurut aku jadi inspirasi banget sih. Bisa sih, Nat, Kalau itu menurutmu, Riz? kan untuk kantormu. Kalau untuk kantorku juga terinspirasi nih. Yang pertama kan kami pengawasan ya. Jadi Mm-mm. kita bisa lihat pengawasan berbasis teknologi informasi juga mendukung adanya dashboard, monitoring, tindak lanjut, dan integrasi data pengawasan secara real time. Yang kedua, pola kerja yang terukur berbasis output dan outcome memperkuat budaya akuntabel, di mana inspektorat sendiri sebagai salah satu aparat pengawasan internal pemerintah dan sangat Mm-mm. dibutuhkan ini dalam Pemkot Jambi sendiri. Selanjutnya ada kolaborasi pengawasan, tentu saja karena inspektorat sendiri saling bersinggungan dengan OPD ataupun APIP lainnya dan stakeholder-stakeholder eksternal untuk tata kelola yang kuat. Yang terakhir, inspektorat juga sebagai mitra strategis dalam pembinaan, konsultasi, dan mitigasi risiko terkait pengawasan-pengawasan di Kota Jambi. Jadi itu memang secara umum pemerintah Kota Surabaya itu menginspirasi ya untuk instansi kita. I- Kebetulan kita berdua kan sama-sama di pemerintah Kota Jambi. Ya, Itu kita
terinspirasi dari bidang teknologinya, digitalisasi dan smart city-nya yang untuk pelayanan lebih efisien. Kemudian juga ada budaya kerja mereka yang terintegritas dalam setiap proses dan juga kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta swastanya itu udah mantep banget. Jadi nih, kunci keberhasilan dari kota Surabaya apa ya, Nak? Menurutku emang di sana tuh udah unggul banget, bukan cuman teknologi aja, tapi budaya kerjanya sih. Karena mereka udah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu secara nyata, bukan cuman teori aja, konsisten juga. Dan mereka tata kelola pemerintahnya sudah terintegrasi. Ya, betul. Semoga pemerintah kota Surabaya ini menginspirasi kota-kota ataupun Pemda-pemda lainnya nih, supaya kita satu Indonesia sama-sama semakin maju. Iya, terutama buat instansi kita juga Ya, nih, pemerintah Kota Jambi. betul. Lihat dari Pemkot Surabaya ini, kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa studi banding ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi BKP SDMD dan Inspektorat Daerah Kota Jambi sendiri dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oke, PPT kita sih udah cukup sampai di situ aja. Ya, mungkin daerah-daerah lain mau mencontoh Pemkot Surabaya, boleh? Semoga ya kita bisa ikutan maju juga biar semuanya ngerasain teknologi yang beneran nyata. Betul. Gimana nih, Nat? Ya udah deh. Cukup Kita segitu sampai dulu sini ya. pembahasan kita. Kita sudahi dulu ya. Bye bye. Terima Oke, kasih. bye-bye.